Para sahabat, ketemu lagi dengan saya Hendrik Tangkalo di HTA Channel. Merah Putih selalu di hati. Masih di dalam episode sepak bola, dan luar biasa bahwa hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang betul-betul surprise buat kami yang ada di studio. Dia seorang pesepak bola profesional yang tentunya sudah memiliki prestasi, ya, dan awalnya ya dia ini bintang tamu kita ini sahabat saya juga, ya, udah sangat dekat sehingga saya juga respect terhadap prestasi-prestasi dia di dunia sepak bola. Seorang pemain profesional yang sampai saat ini masih aktif bermain di sepak bola profesional. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini hari ini, di studio ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bagi anak-anak muda, khususnya para pencinta sepak bola, supaya bisa lebih bersikap profesional, ya, di dalam menjalankan karirnya di dunia sepak bola. Langsung saja kita sapa, ya, sahabat saya, bintang tamu kita, seorang pemain profesional. Halo, Bung Tarik El Janabi, ya. Tepuk tangan buat Tarik El Jabani. Ya, apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Baik, ya? Pak Hendrik, baik, sehat, ya? alhamdulillah. Nah, Tarik ini saat ini masih bermain aktif, ya. Mudah-mudahan juga prestasinya bagus. Dan awalnya dia ini kan pemain asing sebenarnya pada saat itu. Tapi nanti kita akan kupas, ya, bagaimana perjalanan karirnya. Oke, Tarik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. sehat, Alhamdulillah Pak Hendrik, sehat. Ya. Latihan lagi kosong? Latihan hari ini lagi kosong. Lagi off, ya? Lagi off. Tapi nanti akan ada lagi, ya? Besok insya Allah. Besok. Ya, kita doakan menang lah, ya. Amin. Kemarin luar biasa tuh waktu main kedua, ya. Cetak gol loh, hebat. Iya. Loh. Oke, Tarik, bisa diceritakan sedikit bagaimana awal perjalanan karir di Indonesia sebagai pemain profesional? Ya, terima kasih Pak Ketua buat. Jangan ketua dong, masa di sini ketua. Siap, Pak Hendrik, ya, Pak Hendrik. Terima kasih Pak Hendrik. Saya hadir di studio. Terima kasih teman-teman semua. Kalau sebagai pemain profesional di Indonesia, saya dulu pernah datang ke Indonesia 2004. 2004? Ya, 2004. Setelah itu saya cuma ada sekitar 4 bulan di Indonesia. Oke. Terus habis itu saya balik ke Dubai. Ke Dubai? Ya. Oke. Saya balik ke Dubai. Waktu aku 2004 ini nggak cocok kontraknya. Umur berapa itu? Masih 19 tahun. 19 tahun, ya? Ya. Langsung dari Maroko ke Indonesia pertama kali, ya? Ke luar negeri itu pertama kali main Indonesia? Enggak, pertama kali ke luar negeri itu main di Tunisia. Umur 18 tahun. Wow, 18 tahun udah main profesional, ya? Ya, habis itu pergi ke Dubai main di Al-Dhafra Club. Itu cuma 3 bulan. Karena waktu itu kan Liga 2 di Emirat itu ada cuma 8 tim. Oh, Liga 2, ya? Ya, cuma 8 tim. Okay. Jadi aku datang katakan kedua itu di Liga Arab, jadi main cuma 3 bulan. Ya, dari situ langsung saya datang ke Indonesia. Indonesia? Ya. Jadi di Indonesia ini waktu aku datang ke sini nggak cocok sama pelatih. Sama harga, ya. Oh, sama harga. Karena waktu itu udah pemain profesional, ya? Klub apa waktu itu pertama, ya? Klubnya nggak usah sebut nama Pak Ketua. Siap. Salah satu klub profesional lah, ya, di Salah Indonesia, satu klub profesional di sini, ya. 4 bulan. Ya, jadi aku di sini hampir 4 bulan. Hampir udah mau sign kontrak. Tapi terakhir pelatih asing itu bawa pemainnya dia sendiri. Oke, ditukar, ya. Ditukar. Terus balik ke Emirat. 6 bulan kemudian balik lagi ke Indonesia. Ya. Oke. Pas balik ke Indonesia lagi itu klub Persib Bandung. Persib Bandung, ya? Ya. Tahun 2005, akhir 2005, ya. Jadi pas di Persib Bandung itu pelatih asing juga, waktu itu kan masih muda juga. Pelatih pas lihat saya bilang, saya masih muda, dia butuh pemain yang experience, pengalaman. Oke. Ya udah, saya nggak jadi di Persib.
habis itu langsung ada satu agent bawa saya ke Sriwijaya FC. Sriwijaya FC Palembang. Oh berarti waktu itu belum sempat main di Persib? Belum. Belum sempat main ya? Aku seleksi tapi nggak dipilih sama pelatih. Tapi nggak putus asa. Betul. Langsung aku berjuang sekitar 1 minggu sama agent itu latihan terus. Oke. Langsung dibawa ke Sriwijaya FC. Dan di Sriwijaya FC saya sampai pagi di Palembang jam 6 pagi. Saya udah ada di Palembang. Jam 8 saya latihan. Wow. Jam 11 saya kontrak. Hari itu juga Ya. sign kontrak. Ada sekitar 3-4 jam. Oke. Saya latihan cuma 45 menit. 45 menit. Ya. Itu di apa? Palembang ya? Palembang. Apa namanya? Klubnya? Sriwijaya FC. Sriwijaya FC. Ya, posisinya apa waktu itu? Gelandang. Gelandang ya? Ya. Oke, berapa lama bermain di Saya di Sriwijaya sekitar 8 bulan. 8 bulan? Ya. Berarti satu musim kompetisi ya? Sekitar setengah musim lah. Setengah musim ya, setengah musim. Gelandang. Dan waktu itu gimana prestasi di Sriwijaya? Ya, alhamdulillah, oke, bagus. Baik ya. Setelah Sriwijaya FC, saya pergi ke ke Pahang, Malaysia. Pahang. Ya, Oke, keluar lagi ya? ya, Pahang, Malaysia sekitar 6 bulan. Habis itu langsung balik Arema. Arema Malang. Arema Malang. Oke, Tarik. Ini kan perjalanan karir ini cukup banyak nih. Pernah bermain di luar negeri, Ya, pernah main di Indonesia. Ya, siap. Gimana menurut Tarik sepak bola di Indonesia dengan di luar? Kalau menurut Tarik sepak bola di Indonesia, kalau saya bicara soal pemain dan quality pemain, di mana-mana sama aja Pak Ketua. Sama aja. Ya, tapi tergantung gimana mental pemain. Sebagai profesional player Tapi ya. kalau soal kualitas, saya bermain mungkin di 11 negara ya. Iya, 11 negara. 11 negara. Jadi kualitas pemain di Indonesia cukup luar biasa. Luar biasa Ya. ya. Dari skill. Dari kecepatan, Kecepatan. semuanya ada. Tapi ya mungkin salah satu yang mungkin masih kurang itu ya persiapan mental. Mental ya. Mental sebagai pemain profesional. Ya. Itu yang tidak dimiliki ya. Jadi ada beberapa pemain yang dulu pernah saya main, mereka udah cukup bisa buat main di luar. Mereka udah tunjukkan bahwa mereka itu bisa, karena mereka menguatkan mental mereka. Iya. Dan mereka udah berhasil main di luar. Dan kita bukan mau pemain itu cuma main di Asia atau cuma di Indonesia. Saya berharap pemain dari Indonesia itu bisa main di luar, di Europe ya. Karena mereka bisa. Saya yakin mereka bisa. Dari skill oke. Dari skill, dari semua mereka bisa. Tapi cuma satu hal, persiapan mental itu aja. Mental ya. Ini yang paling penting. Memang sebagai pemain profesional yang paling penting salah satunya adalah mental. Persiapkan mental ya. Karena saya pernah lihat beberapa pemain di Indonesia yang saya kadang-kadang kaget bahwa mereka itu punya skill dan punya kecepatan kayak gini, tapi belum ada kesempatan untuk mereka bisa main. Tarik ini kan pemain profesional ya, pemain asing pada saat itu. Iya Pak Ketua. Gimana pembinaan sepak bola di Indonesia menurut Tarik? Kalau pembinaan sepak bola ya mungkin sekarang agak sedikit ada majuan. Lebih maju ya. Lebih ada kemajuannya. Ya mudah-mudahan ke depan. Amin. Lebih baik. Amin. Ya, insyaallah pasti akan lebih baik lah. Kalau sekarang ini masih udah sign kontrak di Rans ya? Udah ada di Rans. Liga 2 ya? Liga 2. Iya benar. Kemarin saya lihat para sahabat kemarin udah 2 kali main, saya ngikutin terus karena Tarik ini idola saya juga. Ya, saya senang dia main. Pak Hendrik idola saya. Oke. Ini mau mengulas sedikit sekaligus juga mengklarifikasi ya. Karena sebagai sahabat yang saya tahu persis perjalanan karirnya, kemarin banyak yang mempertanyakan bukan skill yang dipersoalkan, tapi malah hal-hal yang mungkin di luar teknis ya. Soal kewarganegaraan. Ini kan penting. Ya kan selama ini kan orang lihat Tarik ini
masih pemain asing. Iya. Sementara persyaratan untuk main di Liga 2 itu kan harus WNI. WNI ya, betul Pak Nah, Ketua. nggak apa-apa diceritakan gimana sih sekarang ini? Sebenarnya Pak Ketua, Pak Hendrik tahu perjalanan Saya semua. saya tahu, tapi teman-teman nggak tahu biar yang julid kata orang Depok Iya. di luar sana itu diem Iya. bahwa sebenarnya seperti ini. Sebenarnya Pak Hendrik, saya udah lama mau jadi WNI dan harusnya aku jadi WNI gitu. Ya. Ya, tapi ada beberapa surat dulu di tahun kemarin yang belum sempat dikirim dari Maroko. Jadi agak susah buat dibikin di sana. Betul. Kemarin pas lagi urus, pas aku ketemu sama Pak Hendrik, Iya, iya betul. itu lumayan udah cukup lama sebelum aku ketemu sama Pak Hendrik kan. Iya, iya. Dan pernah ada sedikit stuck di satu surat yang Ya, oke, I know. Ya. yang Pak Ketua tahu Pak Hendrik. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya Ketemu jalannya. ketemu jalannya. Ya, di situ tanggal 30 ya, tanggal 31 udah sah jadi keluarga negara Indonesia. Udah sah betul. Karena Pak Hendrik kan tahu, semua orang tahu mungkin. Iya. Istri saya orang Indonesia. Indonesia. Orang Depok, tinggal di Depok lagi. Depok. Aduh, Depok ini harus bangga punya bintang begini nih. Ya kan? Istri saya, aku sudah nikah udah mau 12 tahun. 12 tahun. Ya. Terus syarat-syarat buat aku jadi WNI ya, sudah terpenuhi. Ya, kalau itu saya tahu persis karena sedikit banyak juga saya mengikuti ya, karena sebagai sahabat ya saya mengikuti perjalanan bukan perjalanan karir tapi perjalanan bagaimana proses bagaimana dia menjadi WNI. Ya karena para sahabat saya tahu persis keinginan Tarik ini untuk menjadi WNI ini sangat besar. Ya kan mungkin karena keluarga ya. Istri saya udah Indonesia dan aku hati saya udah ada di negara ini. Iya, kalau saya lihat nih hatinya Indonesia banget, merah putih banget gitu loh. Merah putih. Nah, kalau merah putih, kalau saya merah putih selalu di hati. Tarik Merah pun putih begitu. selalu di hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih Tarik informasi ini juga bisa meredam ya banyak spekulasi di luar. Siap, Ya, Pak ya Ketua. supaya Tarik juga bisa lebih fokus lagi untuk menunjukkan Ya. prestasi. Ya. Ya karena kalau saya lihat sih Tarik ini skillnya masih di atas rata-rata lah dan perlu apa ya bisa jadi contoh ya bagi pemain-pemain Indonesia, pemain lokal yang mau fokus terjun sebagai pemain profesional. Ya betul Pak Ketua. Kalau saya kan udah 37 tahun. 37 tahun, Ya. tapi masih kelihatan kayak 21 tahun, larinya masih kenceng. Pak Ketua kan tahu setiap hari saya latihan di lapangan jingga. Iya, dan Setiap saya sering hari. latihan bola. Bang. Iya. Ya, kalau saya mau nyetak gol nih, para sahabat, saya dapat assist dari Selalu. karena udah di depan gawang, tinggal ceplosin doang. Ya, ya. biar buat teman-teman yang pikir, karena mungkin kebanyakan yang umurnya 37 tahun, Iya. mungkin udah nggak mau main bola lagi gitu kan. Aku sempat berhenti Pak Ketua. Sempat ya? Ya, tapi sama istri dipush terus buat aku balik. Ya, Untuk main bola. aku bilang ya mudah-mudahan nanti ada jalannya kalau Iya. yang di atas kasih izin buat saya balik ya akan balik, tapi kalau belum ada izinnya ya Dan belum. ternyata doanya Doa dijawab, istri saya kan? Doanya dikabul. terkabul. Betul. Ya. Ya, tapi itu perjuangan saya Pak Ketua buat balik itu memang luar biasa. Aku latihan pagi sore, latihan sendiri. Saya lihat itu. Dan banyak pemain yang mungkin pikir dia latihan cuma sama tim itu cukup, itu nggak cukup Pak Ketua. Kalau buat kita naikin prestasi kita selalu harus ada tambahan. Selalu harus ada tambahan, mungkin nggak usah orang lihat, tapi yang penting kita tahu diri kita sendiri. Mengukur kemampuan Ya, kita sendiri. harus. Kalau nggak kerja keras, susah bisa sampai ke tujuan. Prestasi, Ya, Apalagi kan sepak bola ini kan olahraga yang full fisik ya. full fisik ya Pak Ketua. Ya memang betul-betul stamina harus dijaga. Oke, Tarik kembali lagi soal kewarganegaraan ya. Ini kan penting ya. Siapa Ketua? Saya pengen tahu nih kenapa sih kok selain istri orang Indonesia ya kemudian memang dari keinginan sendiri pengen jadi warga negara Indonesia. Setelah jadi WNI gimana? How do you like Indonesia? Buat saya dream come true Pak Ketua. Wow, dream
comes true. Ya, Wow. itu keinginan saya dari dulu. Waktu saya emang main di luar, tapi saya setiap 6 bulan ada di Indonesia. Setiap 6 bulan libur Setiap kemarin 6 bulan ada di Indonesia. Oke. Saya pasti datang ke Indonesia, pasti pergi ke Bali, Lombok. Saya udah keliling semua Indonesia Pak Ketua. Iya, iya. Udah dua 3 kali mungkin. Iya, iya. Ya, jadi saya mimpi itu udah jadi kenyataan. Iya. Dan aku bangga sekali jadi keluarga negara Indonesia. WNI Ya, ya. alhamdulillah. Nggak nyesal ninggalin Maroko. Enggak. Maroko kan negara yang itu, apalagi Casablanca itu kan, wah. Semua orang dia akan tinggal di satu tempat yang Dia terasa nyaman. Nyaman, dia Ya. cinta gitu ya. Kalau Maroko negara kelahiran saya, negara ibu ada di situ. Iya. Tapi ibu nggak pernah larang saya mau pilih mau tinggal di mana. Iya. Dan ibu tahu sendiri bahwa saya benar-benar hati saya di Indonesia. Hati Indonesia ya. Jadi ibu malah dia selalu dukung saya. Oke, Ya, Ya. kalau kamu mau jadi keluarga negara Indonesia, silakan. silakan ambil. Nggak ngajak ibu ke Indonesia? Belum. Insya Allah tahun depan mau Iya, ajak. diajak Ya, Indonesia. ya. Keluarga di Maroko Ya. diajak supaya lihat bagaimana ramahnya Indonesia. Dan- Bahwa Indonesian people itu apa friendly. Ya, kalau ibu saya udah tahu Indonesian people dari istri saya. Ah, iya. Karena- Ibu ya. Karena dia mungkin sayang sama istri saya daripada saya sekarang. Oh gitu ya? Iya. Wah, hebat luar biasa. Sampai dia ajarin istri saya pakai bahasa Maroko. Pakai bahasa Maroko. Ya, Istri udah bisa bahasa Maroko? bisa. Oke, oke. Jadi sekarang kalau ada komunikasi, kadang-kadang ibu telepon saya mungkin sekali sehari. Tapi komunikasi sama Mita bisa 3-4 kali. 3-4 kali sehari Iya, ya? sehari. Oke. Bahasa Marokonya I love you apa ya? Kan break. Cambrek. Minta cambrek. Iya, gini. Kan break. Iya. Oke. Dan satu hal lagi ya, biar saya nggak lupa, saya juga mau berterima kasih banyak sama Pak Hendrik. Wow, enggak. Karena Pak Hendrik yang tahu jalannya kemarin, Iya. kita yang tahu berdua. Iya. Ya, saya benar-benar berterima kasih banyak dan saya nggak bakal lupa apa yang Pak Hendrik itu Amin. bikin sama saya. Iya. Dan- Kalau saya lihat sih gini, Tarik ini kan memang orangnya nggak neko-neko. Maka pertama kali gua kenal itu kan di beberapa bulan yang lalu ya. Iya, Pak. Dikenalin oleh salah seorang teman dan ketika ngobrol saya lihat Tarik ini orangnya lurus. Ya kan, Ya, bahkan begitu. mungkin sering ada yang pengen ngajakin macam-macam, dia nggak mau gitu. Ya. Nah itulah yang cerminan seorang pemain profesional memang. Ya. Nah itu yang membuat saya, wah ini orang harus gua bantu nih. Ya, Thank ini you, orang Pak harus Ketua. dibantu. Makasih banyak Pak Gitu Ketua. loh. Ya. Saya benar-benar berapa hal yang aku lewatin waktu saya lagi jalani WNI itu ya benar-benar up and down. Maaf, Anda. Kadang-kadang nggak bisa tidur. Iya ya. Ya tapi alhamdulillah ada hasilnya Pak Plong Ketua. lah ya. Plongnya ada Iya. hasilnya. Ya mudah-mudahan. Dan pasti orang baik akan ketemu sama orang baik. Oke, para sahabat, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Tarik El Janabi. Setelah tadi para kru sholat, ya, kita akan mengupas lagi bagaimana kehidupan Tarik El Janabi, ya, sehingga bisa sampai ada di posisi seperti ini. Kalau tadi kita sudah mengupas nih, Tarik, ya tentang warga negara Indonesia, udah clear lah itu ya. Siap, Pak Ketua. Tapi sebelum berpindah ke topik lain, saya pengen tahu nih, hafal lagu Indonesia Raya nggak? Hafal lah. Pak Hafal ya? Ketua. Hafal. Salah satu syarat itu ya? Iya, Salah hafal. satu syarat, oke. Oke, Tarik. Tentunya para pemirsa ingin tahu nih, gimana masa kecil Tarik waktu masih di Maroko itu? Masa kecil saya Pak Ketua agak sedikit sulit lah. Oke. Saya dari keluarga yang kalau papa saya dulu kan kerja oke, semuanya oke. oke. Tapi umur waktu saya sekitar 13 tahun udah ditinggal sama ayah. Oh ya. Jadi dia pilih istri lain. Oh, oke. Terus udah kita ditinggal, ya jadi aku sebagai laki-laki yang waktu itu masih umur 13 tahun dan itu aku harus Ngambil peran. ambil perang. Jadi
saya di usia 13 tahun Pak Ketua, saya bangun jam 4 pagi. Sebelum sekolah kan sekolah masuk jam 8. Saya jam 4 pagi tanpa ibu itu tahu, saya keluar kerja cari duit sendiri. Saya pernah bersihin ikan. Ya, pergi ke pasar ikan, bersihin ikan buat aku bisa dapat, misalnya ada yang kasih 2.000, ada yang kasih 5.000. Terus saya pernah beli ambil roti itu yang roti yang biasa ditaruh depan rumah. Saya tunggu mereka itu jam 11 atau jam 12 malam udah tidur. Saya ambil roti mungkin bisa 30 kilo, 25 kilo buat aku pagi jual. Biar aku bisa survive, dapat duit buat aku bisa berangkat sekolah, berangkat latihan. Duitnya untuk siapa? Untuk saya dan ibu saya juga. Kasih ke ibu ya? Ibu tahu kerjanya seperti itu? Ibu pertama nggak tahu. Ya, tapi pas aku mulai kasih ibu duit, dia bertanya, duit ini dari mana? Saya baru kasih tahu dia, Mak, ini kalau saya nggak kerja, siapa yang akan kasih duit buat mama gitu kan? Apalagi kan saya punya kakak saya perempuan autis, jadi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, dan aku harus kerja buat dia juga. Dan aku punya adik saya juga cowok kecil waktu itu. Jadi saya selalu berjuang. Saya kalau berangkat latihan itu kadang-kadang biar aku nggak keluarin biaya misalnya 10.000 ongkos, saya bisa jalan kaki itu 10 kilo. Untuk latihan? Untuk latihan 10 kilo. Pulang pergi itu 20 kilo. Wow, hebat. Ya. Artinya kan memang dari kecil sudah belajar untuk mandiri ya. Ya, harus. Ya. Tapi kan secara tidak langsung itu yang menempah ya, sehingga punya mentality seperti strong. Ya. Itu hal yang baik buat saya. Jadi aku anak nggak manja. Betul. Dari kecil saya pernah tidur di jalan. Ya, banyak hal yang aku lewatin. Dan Maroko itu kan terkenal hal-hal yang nggak bagus kan. Banyak yang kayak pakaian yang nggak enak, kayak narkoba ada juga lah ya. Di sana kan terkenal kan. Dan kalau buat survive di sana, buat ambil hal-hal yang positif itu agak sulit. Ya, karena pengaruh lingkungan ya. Parah banget Pak Ketua. Ya. Jadi di sana kan bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan hukumnya ketat buat hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau di Maroko, terus Tarik memutuskan untuk menjadi pemain profesional itu sejak kapan? Saya waktu itu umur 8 tahun. Udah mulai belajar main bola? Udah senang main bola? Kalau belajar main bola dari kecil, dari umur 5 tahun. Oh gitu ya? Ya. Tapi aku umur 8 tahun udah nggak bayar lagi. Harusnya bayar sampai umur 12. Tapi di SSB itu udah nggak bayar. Udah diterima tanpa bayaran. Ya, aku langsung dinaikin 10. Jadi aku 8 dinaikin 10. Masuk ke usia 10. Berarti kan memang bakatnya udah dari kecil ya? Ya, alhamdulillah. Hebat, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Tarik ini ternyata bahasa Indonesianya fasih sekali ya? Keren. Ya, alhamdulillah, mantap. Iya kan? Makasih Pak Ketua. Bahasa Indonesianya lebih fasih dari orang Indonesia yang datang dari kampung ke Jakarta gitu loh ya. Aduh. Ya. Jadi perjuangan saya Pak Ketua dulu, it's not easy kalau kita bilang pakai, bukan gampang. Ya, nggak ada sesuatu yang gampang. Makanya di situ istri saya udah tahu saya udah 12 tahun lebih sekarang. Tahu aku nggak suka terima duit kalau nggak ada kerja. Harus kerja. Ya, saya akan kerja baru aku terima duit. Iya. Ya. Saya nggak mau terima duit tanpa saya kerja. Ya. Nah kemarin setelah resmi jadi warga negara Indonesia ini, ya tentunya kan pasti fokus lah ya di Indonesia dengan karir, ya, dengan keluarga. Betul. Tentunya. Betul. Ya, dekat dengan keluarga ini istri. Dekat sekali. Dekat sekali ya. Dekat sekali. Ya kan, jangan-jangan keluarga istri lebih sayang Tarik daripada anaknya sendiri sekarang ya? Oh sayang banget. Ya. Kalau mertua saya dua-duanya itu sayang sekali sama aku. Iya. Karena saya sayang sama anaknya. Iya.
Itu yang penting. Iya. Ya. Ya, jadi waktu aku nikah sama Mita, itu apa namanya, papa mertua saya masih kayak ragu-ragu ini, kayak pas, wah ini anak ini pemain bola kayaknya. Ya pemain bola ya. Iya, apalagi Pak Ketua kan tahu pemain bola banyak yang. Iya, I know. Ya, jadi wah ini kayak gimana ini, tapi pas tahun pertama, tahun kedua, jadi dia mulai tahu bahwa saya take care of her daughter, take care of saya sayang sama anaknya gitu. Udah udah nyaman, udah aman. Betul. Jadi kebetulan pas aku tinggal di Indonesia, dia lebih mulai tahu dalamnya Tarik itu kayak gimana. Ya. Dan dia sekarang, jadi aku mantunya dia yang mungkin yang dia paling dekat. Wow. Ya. Oke, diceritakan lagi Tarik, biar ini supaya bisa jadi inspirasi lah ya bagi anak-anak remaja di Indonesia bahwa semua itu tidak mudah. Semua itu tidak gampang. Ya, biar jadi motivasi. Ya, gimana? Coba diceritakan. Saya pengen kasih sedikit masukan aja. Iya. Jangan digampangkan hal yang menurut kita itu. Jadi banyak hal yang mungkin menurut orang itu gampang. Padahal susah. Betul. Dan hal yang menurut orang susah itu malah jadi gampang. Jadi semuanya itu harus kita perjuang, harus kita capek, baru kita tunggu hasilnya nanti. Harus totalitas. Harus total. Jadi menurut saya itu, dari saya itu selalu saya harus selesaikan kerjaan saya itu benar, nanti baru tunggu hasilnya. Iya. Dan kita harus, kadang-kadang saya punya kerja misalnya, aku ada kerjaan, saya nggak bakalan selesaikan kerjaan itu kayak buat cepat pulang atau apa. Setengah-setengah ya. Saya akan selesaikan walaupun setengah malam, walaupun pagi. Yang penting selesai. Dan aku pas selesai harus lihat lagi ada koran apa gitu kan. Jadi saya kasih buat semua teman-teman yang masih muda, kerja dan kerja keras, fokus pasti ada hasilnya nanti. Dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu paling penting. Kalau kita nggak punya tanggung jawab, susah. Nah itu teman-teman, adik-adik, apalagi yang masih muda-muda nih, yang punya keinginan untuk menjadi pemain profesional, itu perlu dicontoh itu. Ya, karena kita semakin nambah usia, semakin banyak beban akan naik. Ya. Jadi kita harus selalu kerja keras, fokus, dan jadi orang yang jujur. Iya, itu paling utama. Jujur itu yang paling penting. Ya. Oke, Tarik, terakhir sebelum kita akhiri, menurut Tarik, profesi bola ini bisa nggak jadi gantungan harapan untuk anak-anak muda ini untuk jadi profesi yang ke depan? Bisa, Pak Ketua. Bisa ya? Bisa. Ya. Selama itu ditekuni dengan baik? Bisa. Total ya? Kasih maksimal, dapat hasilnya. Maksimal dapat hasil ya. Pokoknya kasih maksimal, ya lakukan yang terbaik, pasti hasilnya maksimal ya. Itu Pak Ketua, benar. Iya, kayak Tarik ini kan pemain profesional, ya hidupnya keren, ya mau kemana aja bisa kan, bahkan udah keliling dunia ya. Udah banyak, iya, 25. Gara-gara bola kan? 25 negara. 25 negara. Lo berapa, bro? Berapa negara? 3 atau 4. Tuh, coba lu pemain bola jadi 10 itu ya. Iya. Itu Pak Ketua. Oke, kasih tips buat anak-anak muda yang mau terjun sebagai pemain profesional. Bola. Ya, bola. Sekarang kan ada YouTube. Oke. YouTube kita pakai buat positif. Oke. Ya, kalau kita mau belajar bola, kita ada YouTube, kita bisa nonton pemain idola kita, kita bisa lihat latihan. Jadi semua di situ ada. Dan kita walaupun kita mungkin nggak bisa kasih maksimal sama kayak pemain profesional, kita at least coba belajar, itu aja. Belajar dan belajar. Belajar, pasti betul. bisa. Setuju. Pasti itu bisa. Ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup, pemain idola sepak bola siapa, Tarik? Di luar dan di Indonesia? Kalau di Indonesia,
Budi Sudarsono. Wow, si Piton, Budi, Mas Budi. Itu juga idola saya tuh. Dia kalau main bola tuh bawa bola kayak ular piton kan. Waduh, kenceng. Sama Cristiano Gonzalez. Gonzalez, Eloko ya? Eloko. Oke, itu juga hebat itu ya. Kalau di luar, Zidane sama Ronaldo. Zidane sama Ronaldo. Nah, para sahabat, Tarik ini dulu waktu main di Arema kalau nggak salah itu pernah dijuluki Zidane-nya Indonesia kalau nggak salah ya. Gayanya sama, gaya mainnya sama dan posisinya sama ya waktu itu ya. Iya betul. Luar biasa Zidane dan Ronaldo. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Tarik, terima kasih waktunya banyak sudah mau datang di studio kita di HTA Channel. Ya, mudah-mudahan di Rans ya karirnya makin bagus dan Rans juga makin selalu menang lah ya. Amin. Ya bisa lolos ya masuk ke Liga 1 ya. Ya karena saya yakin ya salah satu pemain top di Rans ya ada Tarik maka ya, karena idola saya juga nih. Karena Tarik ada di Rans, maka Rans jadi idola gue juga nih sekarang. Makasih banyak Pak Ketua. Oke, sukses ya. Siap, makasih. Terima kasih semuanya. Thank you. Oke, para sahabat, demikian tadi bincang-bincang santai saya dengan Tarik El Janabi, seorang pemain profesional, pemain sepak bola profesional yang sudah bermain di beberapa negara dan saat ini sudah kembali lagi bermain di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tadi saya bicarakan, saya diskusikan dengan Tarik ini bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain bola di Indonesia, pemain-pemain bola terutama yang masih muda untuk lebih meningkatkan prestasi. Satu pesan yang tadi kita bisa dapatkan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dengan serius, fokus, konsisten dan komitmen. Dan tentunya tidak lupa kita berdoa, itu yang paling penting. Oke, demikian para sahabat, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih selalu di hati. Oke, brother, terima kasih. Mantap. Salam sehat. Terima kasih Pak Ketua. Thank you.